Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, good morning buat kita semua. Selamat pagi ya, dimanapun kita berada. Good morning. Apa kabar Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, biarlah kasih Tuhan boleh terus menyertai setiap hidup saudara. Jangan lupa, saudara terberkati, saudara bisa tulis terberkati setiap hari. Ya, lalu kemudian sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Ya Bapak Ibu saudari. Saudara juga bisa tap-tap layar. Saudara juga bisa share channel ini ke sebanyak mungkin orang di status kita. Ya Bapak Ibu saudari, di grup-grup yang kita punya. Saudara juga bisa berbagi gift, berbagi super chat, super thanks lewat platform masing-masing, baik di TikTok maupun di aplikasi Simera. Ya Bapak Ibu saudari. Itu pun jikalau saudara terberkati, jadi saya nggak selalu mengajak untuk saudara memberi gift dan lain sebagainya Bapak Ibu saudari seperti di tempat-tempat lain. Tetapi kalau memang saudara terberkati, silakan saudara menjadi bagian pekerjaan Tuhan lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis terberkati setiap hari. Tuhan memberkati kalian semua ya. Shalom Bu Ana, shalom Bu Yoselin dari Semarang, shalom. Bu Lili juga terberkati setiap hari dari Hong Kong, shalom. Ibu Ana juga terberkati setiap hari dari Hong Kong, shalom. Ya, ini dari Hong Kong ada beberapa jiwa-jiwa Bapak Ibu saudari, anak-anak Allah yang ada di sana juga Tuhan memberkati ya. Ibu Maria Dora dari Miri, Tuhan memberkati. Miri itu Malaysia ya. Bu Eni dari Jepara, dari Karanganyar. Bu Margareta Sumarmi, Tuhan memberkati. Bu Ira Puspita dari Banyuwangi yang terus setia datang kepada Tuhan juga lewat channel ini, Tuhan memberkati selalu. Bu MSC Melumenta, Tuhan memberkati. Pak Yodi juga, kalau nggak salah Pak Yodi dari Tangerang ya, Tuhan memberkati Bapak. Bu Lina, aku dan keluarga besarku terberkati dari Medan. Shalom Bu Lina ya, dengan keluarga besar. Kalau bisa tonton di channel Pastor Deso, pakai TV besar-besar Bapak Ibu saudari di ruang keluarga saudara. Jadi ya Bapak Ibu saudari, sambil mungkin anak-anakmu lewat, sambil mungkin orang lewat saudara, mereka juga bisa menonton channel ini. Ya nanti diam-diam, mereka diam-diam nonton pakai handphone mungkin gitu Bapak Ibu saudari. Tapi kalau saudara bisa setel ya channel ini setiap hari di TV gitu besar-besar. Ya itu kan bisa dari handphone saudara atau punya TV yang langsung ke internet juga bisa. Ya Bapak Ibu saudari. Puji Tuhan, Bu Agnes Simba, Tuhan memberkati. Bu Yona Yahya dari Cirebon. Bu Asyawan Biru dari Malaysia. Iktus, shalom ya dari Jakarta, Tuhan memberkati. Bu Heni Mangundap dari Bandung, Tuhan memberkati. Ibu Ani dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati ya. Bu Sinta Manik dari Pamulang. Tangsel, Tuhan memberkati. Bu Maurin terberkati setiap hari dari Solo, Tuhan memberkati. Bu Agnes Simba ya dari Sarawak Malaysia. Bu Rosalina dari Pangkalan Bun, Tuhan memberkati. Bu Rayatu dari Cipondo Tangerang. Semua teman-teman semua yang sudah bergabung pagi hari ini Tuhan memberkati ya. Bu Ning dari Jogja, Tuhan memberkati. User 2147 salam kenal ya buat kalian semua. Bu Lina juga terberkati dari Medan. Bu Maria Moitingai, Tuhan memberkati dari Pontian Johore. Itu daerah mana ya Bu Maria? Pontianak maksudnya. Johore itu daerah mana? Johore sekarang. Ya Bu Maria, Tuhan memberkati. Mungkin dari Pontianak ya, betul ya Bu Maria ya. Bu Mimin, Tuhan terberkati, puji Tuhan. Bu Uti Prapti, Tuhan memberkati ya. Semangat selalu Bu Uti. Nanti pesannya dijawab ya hari ini ya. Tuhan memberkati. God bless you. Bu Maria Dora, Tuhan memberkati. Bu Eni dari Jepara, Tuhan memberkati ya. Bu Maria Dora dari Miri, Malaysia, Tuhan memberkati ya. Bu Asnia dari Sabah, Malaysia, Tuhan memberkati. Teman-teman semua Tuhan memberkati selalu ya. Izinkan saya membagikan firman Tuhan pagi hari ini sambil kita tap-tap layar ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ya dimanapun kita berada. Saudara, izinkan saya bercerita tentang seorang ibu yang bernama Rina, Bapak Ibu saudara. Anggap saja ibu ini bernama Rina, ya. Oh, Pontian Johor itu dekat negara Singapura. Maksudnya di Singapura ya berarti ya. Johor.
Maksudnya di Malaysia apa di Singapura, Ibu? Tuhan memberkati Bu Maria. Soalnya namanya jarang saya dengar, jadi saya tanya Potian Johor itu mana gitu ya. Oke, itu negara Malaysia apa negara Singapura? Tuhan memberkati ya, haleluya. Jadi agak lihat komentar Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan ya. Tuhan memberkati. Maaf ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, izinkan saya bercerita sekali lagi tentang seorang ibu yang bernama Rina. Saudara, Rina ini adalah seorang istri yang sangat mengasihi keluarganya dalam setiap kehidupannya. Satu malam, saudara, Rina ini menemukan fakta bahwa suaminya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah berselingkuh selama 2 tahun dengan perempuan lain. Dan ketika dia tahu Bapak Ibu Saudari suaminya telah berselingkuh, dunianya runtuh dalam setiap hidupnya. Yang lebih menyakitkan, saudara, suaminya pergi tanpa meminta maaf. Tanpa ada permintaan maaf dari suaminya, suaminya pergi begitu saja dalam setiap hidupannya. Saudara, lalu kemudian suaminya meninggalkan ya Rina ini dengan 2 anak. 2 anak yang masih kecil-kecil, dan ada juga hutang yang menumpuk Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan Rina ini. Setiap malam Rina ini terbangun jam 2 pagi, Bapak Ibu Saudari, dia terbangun. Dadanya sesak, pikirannya dipenuhi bayangan wajah suaminya dan wanita itu di dalam setiap hidupannya. Dia pikir Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidupannya ketika membayangkan ya suaminya dan wanita itu, sangat sakit hatinya. Dia tidak bisa tidur. Saudara, berhari-hari, berminggu-minggu dia memikirkan hal ini. Lalu kemudian berat badannya bisa turun drastis. Lalu kemudian dokter mengatakan dia ternyata, saudara, menderita hipertensi dan depresi kronis di dalam setiap kehidupan Rina ini. Dan ketika ditanya, ibu, apa yang membuat ibu paling sakit? Kata dokter kepada Rina ini. Lalu kemudian Rina menjawab dengan air mata, Pak dokter, yang paling sakit dalam setiap hidupku, saya ini tidak bisa memaafkan. Saya tidak bisa memaafkan suami saya. Dan setiap hari saya merasakan racun itu membunuh saya secara perlahan-lahan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, adik-adik dimanapun kalian berada. Saudara, mungkin nama Rina, Bapak Ibu Saudari, bukan nama kita, tetapi kisahnya adalah kisah dari sebagian besar kehidupan kita semua. Ada orang-orang yang memiliki kisah seperti Rina ini. Mungkin luka itu Bapak Ibu Saudari bukan dari perselingkuhan, tetapi dari orang tua yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Mungkin luka itu dari seorang sahabat yang mengkhianati rahasia saudara. Mungkin luka itu Bapak Ibu Saudari dari atasanmu yang merendahkanmu di depan umum dalam setiap kehidupan saudara. Atau mungkin dari keluarga besar atau dari pihak lainnya. Saudara, kita berpikir bahwa dengan terus mengingat kesalahan-kesalahan mereka, kita sedang menghukum mereka. Padahal Bapak Ibu Saudari, setiap kali kita mengingat kesalahan-kesalahan itu, kita sedang meminum racun yang sama dan berharap yang lain mati di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tidak bisa kita minum racun terus kemudian kita berharap orang lain yang mati. Kalau kita minum racun, pasti kita sendiri yang mati. Saudara, hari ini Allah tidak datang untuk menghakimi setiap kepahitan-kepahitan kita itu, tetapi Dia datang untuk membukakan pintu penjara yang selama ini kita kunci dari dalam setiap kehidupan kita semua. Dan maukah kita keluar dari penjara itu? Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Lepaskanlah belenggu dalam setiap hidup saudara. Untuk kita sama-sama melepaskan belenggu. Ya, belenggu kepahitan. Sehingga lewat ini saudara bisa belajar seni memaafkan demi kesehatan mental setiap kehidupan kalian semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kalau ada kemarahan-kemarahan yang dipendam, ada dendam di dalam setiap hidup kita semua, ada kepahitan, ya, itu semua dapat merusak kesehatan mental dan fisik kita semua. Saudara, ada orang-orang yang sulit memaafkan orang lain yang telah menyakiti hati mereka secara mendalam. Misalnya kayak tadi Rina tadi ya. Saudara, ini banyak kasus seperti ini.
Ya, di dalam rumah tangga, menjalani rumah tangga, ternyata pasangannya selingkuh dalam setiap kehidupannya. Ada lagi yang waktu di daerah mana tuh ya, daerah Tangerang apa Serang, daerah Banten sana, Bapak Ibu Saudari, suaminya selingkuh, istrinya dibunuh. Ya Bapak Ibu Saudari, ya dengan dalil, oh ini ada penjahat masuk rumahnya, itu berapa tahun lalu kalau tidak salah kisahnya itu. Saya lupa ya. Tetapi motifnya ternyata dia membunuh istrinya Bapak Ibu Saudari karena dia selingkuh dengan perempuan lain. Ya kalau nggak salah baru hombing juga. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ketika saudara memaafkan, berarti saudara membebaskan diri saudara, ya, dari penjara emosi yang negatif melalui kekuatan kasih dalam setiap hidup saudara. Ya, walaupun saudara pernah diselingkuhi, ada orang-orang yang berkhianat di dalam setiap hidupmu. Ada orang-orang yang melakukan kekerasan di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih, Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan ini. Saudara yang terkasih, seperti Rina tadi, pernahkah kita tidur nyenyak setelah seseorang menyakiti kita? Atau justru Bapak Ibu Saudari, saat merebahkan kepala kita di tempat tidur, pikiran kita malah dipenuhi ya oleh setiap rekaman-rekaman dalam setiap pikiran kita semua. Ada pengkhianatan, ada kata-kata pedas, ada ketidakadilan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan luka. Mungkin luka itu datang dari pasangan hidup yang tadi berselingkuh kayak Rina tadi, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudari, luka itu datang dari sahabat yang mengkhianati setiap hidup saudara. Atau mungkin dari orang tua yang memperlakukan kalian dengan kasar dalam setiap hidup kalian semua. Atau mungkin dari anak-anak, ya, yang ternyata tidak memperhatikan kalian sebagai orang tua, meninggalkan kalian sebagai orang tua. Saudara, luka-luka ini jika tidak dirawat dengan benar, itu akan berubah menjadi sebuah nanah rohani. Ya, saudara tahu kalau luka nggak dirawat itu, ya itu bisa jadi nanah. Nah, saudara sama, luka-luka yang tadi saya sebutkan kalau saudara tidak rawat, itu akan menjadi nanah rohani yang kita sebut dengan kepahitan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari saya berdoa biarlah setiap pesan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita semua. Karena hanya Tuhan yang sanggup melunakkan setiap hati yang keras dan membuka belenggu kepahitan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, di bagian yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, bahwa setiap kepahitan itu adalah racun yang diam-diam membunuh kita secara perlahan-lahan. Saudara, kepahitan adalah akar yang tumbuh. Perhatikanlah firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, ada istilah di dalam setiap kehidupan kita semua, akar pahit, ya, agar jangan tumbuh tadi akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Saudara perhatikanlah, ada istilah akar pahit. Mengapa disebut akar pahit? Atau mengapa disebut akar? Ya Bapak Ibu Saudara, karena dia tumbuh di bawah permukaan. Namanya akar, pasti dia bertumbuh di bawah permukaan. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita ini sedang menyimpan kepahitan di dalam setiap kehidupan hati dan jiwa kita. Gak kelihatan sama orang. Saudara, mungkin kita masih bisa tersenyum, mungkin kita masih bisa beribadah, tetapi di dalam hati saudara ada akar yang menjalar, ya, akar pahit yang menjalar yang tidak kelihatan sama orang-orang lain, tetapi itu menjalar di dalam setiap hati dan jiwamu. Bapak Ibu,
Akar ini mengganggu. Ayat itu mengatakan akar ini mengganggu loh Bapak Ibu Saudari ya. Karena tadi dikatakan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ternyata akar ini atau akar kepahitan ini mengganggu. Saudara, akar ini Bapak Ibu Saudari dalam bahasa Yunani, ya kata akar ini berarti menyusahkan, menimbulkan kesusahan. Jadi ternyata kepahitan itu mengganggu ketenangan jiwa kita. Amin. Kepahitan itu mengganggu ketenangan jiwa saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, mari ya, akar ini selain mengganggu, dia juga mencemarkan. Ia mencemarkan banyak orang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan orang-orang yang pahit biasanya orang-orang yang sarkastik Bapak Ibu Saudari. Ya, orang-orang yang sarkas, yang sinis, yang sulit diajak untuk bergaul di dalam setiap hidup mereka. Saudara, orang-orang yang memiliki akar kepahitan ini akan mencemarkan. Dia akan mencemari suasana rumah tangga. Dia akan mencemari rumah tangganya, tempat pekerjaannya, bahkan setiap gereja di mana dia layani, di mana dia datang di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, itulah kepahitan. Itu adalah akar yang tumbuh dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi di bagian pertama saudara diingatkan, ya, ketika saudara dan saya memiliki kepahitan, itu racun yang diam-diam membunuh kita secara perlahan-lahan, ya. Karena kepahitan itu, saudara, adalah akar yang tumbuh dari dalam setiap kehidupan saudara, ada di dalam yang tidak kelihatan oleh orang lain. Lalu kemudian saudara, kalau kita belajar dampak medisnya, baik secara psikologis dari kepahitan itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan menciptakan tubuh, Tuhan menciptakan jiwa kita sebagai satu kesatuan. Saat jiwamu sakit, tubuh pun merespon di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, secara mental, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kemarahan yang dipendam atau dendam itu meningkatkan kadar yang namanya hormon kortisol, ya. Artinya hormon stres itu Bapak Ibu Saudari jadi meningkat. Ketika Bapak Ibu Saudari ada dendam, ada kemarahan yang saudara pendam, hormon stres itu jadi meningkat di dalam setiap hidup saudara. Saudara, inilah yang menyebabkan kecemasan kronis. Inilah yang menyebabkan depresi dari setiap kehidupan orang-orang itu. Inilah yang menyebabkan gangguan tidur, insomnia. Saudara, orang yang tidak mau mengampuni, ya, dalam setiap kehidupan ini, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipenjara di dalam masa lalunya, setiap hari mereka akan mengunjungi kembali TKP kejahatan yang dilakukan orang lain pada masa lalunya. Jadi kalau saudara tidak mau mengampuni di dalam setiap hidup saudara, saudara sedang hidup di dalam penjara masa lalu. Setiap hari ketika saudara tidak mau mengampuni, saudara mengingat kembali, saudara mengunjungi kembali TKP kejahatan yang dilakukan orang itu, ya, di masa lalu saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah secara mental, ya. Maka saudara, banyak orang yang tidak bisa lepas dari sejarah masa kelamnya, sejarah masa lalunya masih dibawa-bawa dalam kehidupannya. Secara fisik, dokter sering mengatakan bahwa hati yang pahit itu membuat hati atau organ di dalam tubuhmu itu menjadi sakit. Kalau saudara punya kepahitan, punya sakit hati, punya dendam dengan orang lain, seringkali hal itu saudara menjadi timbul rasa sakit. Ada orang-orang tertentu, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin secara medis tidak terjadi apa-apa tetapi tubuhnya sakit. Kenapa? Ya, bisa terjadi misalkan juga bisa kanker, atau mungkin Bapak Ibu Saudari dia tidak kanker tetapi dia sakit tetapi tidak tahu sakitnya apa secara medis. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini juga bisa salah satu, ya, karena dia menyimpan akar pahit dalam setiap kehidupannya. Saudara, stres yang berkepanjangan itu akan memicu tekanan darah tinggi, akan memicu penyakit jantung dan menurunkan sistem kekebalan tubuh itu secara medis, Bapak Ibu Saudari. Jadi saudari yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati kalau saudara masih memiliki hati yang pahit di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, seorang ilmuwan pernah mengatakan bahwa ketika kita memendam amarah,
itu sama seperti meminum racun. Ya, minum racun Bapak Ibu Saudara. Dan kita berharap kita yang minum racun tetapi orang lain yang mati. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalian memendam amarah, Bapak Ibu Saudari, kita berharap orang lain yang mati padahal kita sendiri yang minum racun. Itulah kebodohan manusia. Kita membiarkan orang yang menyakiti kita tinggal gratis di dalam kepala kita, di dalam pikiran-pikiran kita. Saudara, bahkan sampai bertahun-tahun saudara membiarkan orang-orang tersebut tinggal di dalam pikiran saudara, tinggal gratis lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan mau, ya. Sekarang nggak ada tempat tinggal yang gratis, bayar semua Bapak Ibu Saudari. Ya, jangan biarkan itu bertahun-tahun dalam pikiran kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Nah, kita yang kedua, kita belajar dampak medis dan psikologis dari kepahitan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mengapa orang itu ya kesulitan untuk mengampuni di dalam setiap hidup mereka? Nah, ini yang akan kita belajar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mengapa kita sulit memaafkan? Ya, ketika kita menghadapi setiap luka di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, apalagi luka itu dalam. Saudara, saya tidak akan berkhotbah tentang pengampunan dengan cara yang dangkal pada pagi hari ini. Saya tahu bahwa firman Tuhan, ampunilah seperti aku mengampuni, itu kata firman Tuhan. Ya, itu terdengar sangat berat Bapak Ibu Saudari, terutama ketika saudara menghadapi, ya misalkan saudara menghadapi pengkhianatan oleh orang-orang yang saudara sayangi, oleh orang-orang yang saudara cintai. Ya tadi ya, kayak Rina di awal tadi, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, sangat berat untuk kita mengampuni kalau kita dikhianati. Ada perselingkuhan terjadi dalam setiap kehidupan keluarga kita. Saudara, rasa percaya yang sudah kita bangun bertahun-tahun itu ternyata hancur dalam sekejap. Ada perasaan kotor, ada perasaan malu, ada perasaan di dalam setiap kehidupan kita semua yang dikhianati itu. Saudara, ya ada perasaan ketidakadilan yang luar biasa ada di dalam setiap hidup kita semua. Jadi mengampuni itu terasa sangat berat, walaupun firman Tuhan berkata, ampunilah seperti aku mengampuni. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian pengampunan ini akan terasa berat, terutama ketika saudara dan saya menghadapi kekerasan fisik. Selain tadi dikhianati Bapak Ibu Saudari atau diselingkuhi, saudara, yang membuat kita sulit mengampuni, sulit memaafkan di dalam kehidupan kita semua. Yang kedua adalah kekerasan fisik. Ya, kekerasan emosional. Ada bekas, ya ada bekas-bekas luka di tubuh kita semua Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ya, ada bekas luka di tubuh kita. Yang mungkin Bapak Ibu Saudari bekas luka itu sudah sembuh, tetapi itu menimbulkan Bapak Ibu Saudari goretan itu di tangan, di kaki, di badan dan lain sebagainya. Ya, bekas luka secara fisik itu bisa sembuh, tetapi bekas luka di jiwa itu terasa abadi. Ya, kalau ada orang-orang yang mendapatkan kekerasan fisik di dalam setiap hidup mereka, mendapatkan kekerasan emosional, saudara, ya mungkin bekas lukanya yang misalkan ya ada luka di badan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa hilang, atau mungkin ada juga tetapi sudah tidak menimbulkan luka yang sakit buat fisiknya, tetapi bekas luka di jiwanya yang terasa abadi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian mengapa kita sulit mengampuni? Selain ada pengkhianatan, ada kekerasan fisik atau emosional. Yang ketiga, saudara, kita kehilangan, ya kehilangan akibat kelalaian orang lain di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, di sini ketika ada seseorang yang meninggal dalam kehidupan kita semua, mungkin karena kecelakaan, ya, misalkan kita lagi jalan atau orang tersebut lagi jalan, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai lagi jalan, di tengah jalan tiba-tiba dia ditabrak Bapak Ibu Saudari. Ya, entah ditabrak mobil dari belakang, dari depan dan lain sebagainya. Saudara, jadi orang yang kita cintai meninggal karena kecelakaan akibat kelalaian orang lain. Saudara, ada amarah yang terasa begitu ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Waktu dulu ada tuh di Indonesia, ya seorang artis Bapak Ibu Saudari yang anaknya ya waktu itu pada mungkin belum punya SIM, itu
jalan tol Jagorawi, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi mobilnya itu Bapak Ibu Saudari nabrak pembatas tol dan akhirnya menabrak orang-orang atau mobil-mobil yang ada yang berlawanan, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara tebak saja anaknya siapa pada saat itu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dan beberapa orang pada saat itu ada yang meninggal. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena dia tidak punya SIM dalam setiap hidupannya. Saudara, ada saja hal-hal yang terjadi seperti itu yang mengakibatkan orang lain jadi meninggal karena kelalaian. Ada amarah di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita membenci orang-orang yang apa Bapak Ibu Saudari, yang pernah menghilangkan nyawa orang-orang yang kita kasih. Saudara, mengapa kita sulit memaafkan? Ya, ternyata karena kita salah kaprah mendefinisikan kata memaafkan itu. Bapak Ibu, banyak dari kita di dalam setiap hidup saudara bergumam di dalam hidupmu, jika nanti saya memaafkan orang tersebut, itu berarti saya menganggap remeh pengkhianatan ini. Atau jika saya memaafkan orang tersebut, berarti saya harus kembali dong mempercayai dia di dalam setiap kehidupan saya. Saudara, apa jawaban Alkitab? Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar. Di dalam bahasa Yunani, kata untuk mengampuni adalah apiemi. Saudara, apiemi ini berarti melepaskan. Apiemi ini Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan berarti membiarkan pergi. Ini adalah istilah hukum. Ini adalah istilah keuangan juga yang berarti menghapus hutang, Bapak Ibu Saudari. Itulah arti kata apiemi, ya, mengampuni. Berarti Bapak Ibu Saudari memaafkan itu bukan berarti saudara melupakan. Memaafkan itu bukan berarti saudara, oh Tuhan meminta saudara supaya saudara amnesia dalam hidupmu, saudara nggak ingat sejarahmu dan masa lalumu seperti apa. Ya, memaafkan bukan berarti kita melupakan. Memaafkan bukan berarti juga kita membenarkan kesalahan orang lain. Ya, kejahatan tetap kejahatan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Memaafkan saudara juga bukan berarti berdamai atau mempercayai kembali secara otomatis. Ya, kalau rekonsiliasi itu butuh 2 orang. Tetapi kalau pengampunan hanya butuh 1 orang saja. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara kita mau rekonsiliasi, ya harus ada 2 orang. Tetapi kalau pengampunan sekali lagi hanya perlu 1 orang, yaitu hati saudara, hati saya, hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudari, hati saudara. Bapak Ibu, jadi memaafkan bukan berarti itu semua. Memaafkan bukan berarti saudara melupakan setiap perbuatan-perbuatan dia. Memaafkan bukan berarti saudara membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan juga bukan berarti berdamai atau mempercayai kembali secara otomatis. Tetapi memaafkan saudara adalah keputusan unilateral. Ya, keputusan sepihak maksudnya itu. Memaafkan adalah keputusan sepihak untuk kita menyerahkan hak pembalasan kita kepada Allah yang hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah Bapak Ibu Saudari ketika saudara mau memaafkan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, itu keputusan sepihak, yaitu artinya keputusan saudara saja untuk menyerahkan hak pembalasan itu kepada Allah. Ini adalah tindakan membebaskan dirimu dan diriku sendiri dari jeratan hutang emosi dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah memaafkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jadi pada poin ini kita belajar mengapa orang sulit memaafkan. Ya, lalu kemudian saudara kasih Tuhan pada bagian berikutnya yang lain. Kita belajar ada kekuatan kasih. Inilah satu-satunya kunci pembebasan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ada kekuatan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang kita mau belajar bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, jika memaafkan adalah melepaskan. Lalu dari mana kita dapat kekuatan untuk melepaskan itu? Padahal hati kita sedang terluka. Hati kita sedang berdarah-darah mengingat setiap orang-orang yang pernah melukai kita itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu, ada kekuatan kasih. Dan inilah satu-satunya kunci untuk saudara bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, teladan daripada salib Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, untuk saudara dapat memaafkan, untuk saudara dapat melepaskan, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara belajarlah dari teladan salib daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus mengalami pengkhianatan yang paling kejam. Dia dicambuk, dia diludahi, bahkan dia ditikam. Dia ditikam, Pak Bu. Namun di tengah-tengah penderitaan fisik yang luar biasa itu, saudara, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas pasal 23 ayat 34. Bapak Ibu, Yesus memiliki kekuatan untuk memaafkan. Ya, Yesus memiliki kekuatan untuk memaafkan di dalam setiap kehidupannya, karena dia mengandalkan kasih Bapa. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dia mengandalkan kasih Bapa, bukan perasaannya saja, tetapi dia mengandalkan hati Bapaknya. Saudara, dia mengandalkan kasih Bapaknya. Dan pengampunan ini adalah tindakan kehendak, bukan emosi. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mengampuni karena Kristus lebih dahulu mengampuni kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, kita memiliki kehendak yang kita arahkan untuk mengampuni setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Belajarlah dari teladan salib Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, lalu kemudian selain saudara belajar dari teladan salib Yesus Kristus, kekuatan kasih supaya saudara bisa mengampuni orang-orang di sekitarmu, saudara, ada seni memaafkan. Ya, bagaimana cara kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Langkah yang pertama, saudara, akuilah lukamu. Jangan berpura-pura tidak sakit. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sakit. Aku sakit, Tuhan. Dia melakukan seperti itu kepadaku. Sakit hatiku, Tuhan. Aku tidak suka dengan apa yang terjadi dalam setiap kehidupanku ini. Saudara, sampaikan itu kepada Tuhan dengan jujur. Akui luka-luka kita semua. Allah bisa menampung semua emosi kita semua. Tangisan kita, luapan emosimu. Ketika kamu berdoa secara pribadi dalam hadiratnya, Allah bisa menampung setiap emosi-emosi kita itu. Saudara, lihatlah kita pemazmur. Para pemazmur itu sering kali berteriak kesakitan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia menulis mazmurnya, dan itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo kita akui luka kita semua. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana cara kita melakukannya untuk kita dapat memaafkan? Saudara, lepaskanlah hak untuk membalas. Roma 12 ayat yang ke-19, Tuhan berfirman, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Saudara, ketika kita memaafkan, kita sedang menyerahkan pedang penghakiman itu dari tangan kita ke tangan Tuhan yang maha adil. Makanya kita nggak boleh membalas. Ya Bapak Ibu Saudari, kita balas kejahatan dengan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah firman Tuhan. Tetapi kita mempercayakan, saudara, pembalasan itu, ya Bapak Ibu Saudari, penghakiman itu, saudara, kita mempercayakan ke tangan Tuhan yang maha adil dalam setiap hidup kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan lebih mampu menangani setiap perkara-perkara kita dengan adil. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara dilukai, nggak perlu saudara membalas. Bawa itu ke dalam hadirat Tuhan. Saudara kan putri-putri Allah, amin. Saudara kan anak-anak Allah, pangeran-pangerannya Allah. Ya maksudnya tuh anak-anak Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari, saudara mempercayakan hidupmu sebagai putri-putri Allah, anak-anak Allah, kita kan punya Bapa. Kalau saudara kita disakiti, maka Bapa tidak berdiam diri. Kita mempercayakan pembalasannya itu adil. Maka percayakan orang-orang yang pernah melukai setiap hidup saudara kepada Allah. Biarlah dia yang melakukan keadilannya untuk membela setiap kehidupan kita semua. Amin. Lepaskan hak saudara untuk membalas. Bapak Ibu, yang ketiga, ya, untuk saudara dapat bisa memaafkan, Bapak Ibu Saudari, selain saudara mengakui luka, melepaskan hak untuk membalas. Yang ketiga, saudara, ya, belajarlah berdoa yang memberkati setiap kehidupan orang-orang yang melukai kita. Ini yang paling sulit, Pak Bu. Doakan setiap orang-orang yang telah menyakiti saudara. Saudara, ketika kita berdoa, saudara sedang memecahkan belenggu kepahitan di hati saudara. Amin.
Saat kita sedang mendoakan musuh kita, hati kita itu dilembutkan oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, ayo kita membawa setiap orang-orang yang pernah melukai kehidupan saudara. Ya berdoalah, ya berkati setiap hidup mereka. Walaupun ini sulit, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa mendoakan orang-orang yang telah menyakitimu. Ya, doa ini memecahkan belenggu kepahitan di hati saudara. Jadi ketika saudara mendoakan musuh-musuh saudara, hati saudara dan saya itu dilembutkan di dalam setiap hidupmu. Dan yang keempat, saudara ulangi proses ini. Ya, ulangi proses ini. Akui luka, lepaskan hak untuk membalas. Ya, berkatilah mereka yang pernah melukai saudara. Dan yang keempat, ulangi proses ini. Saudara, pengampunan bukanlah peristiwa sekali jadi dalam setiap hidup saudara. Tetapi pengampunan adalah proses setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudari. Proses setiap hari di dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika rasa sakit itu datang lagi dalam hidupmu, saudara katakan lagi, Tuhan, aku memilih untuk mengampuni dia. Tuhan, aku memilih untuk melepaskan pengampunan, melepaskan maaf kepada orang-orang tersebut. Ya, ulangi proses ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan satu ketika ada seorang tahanan yang dipenjara di dalam setiap kehidupannya. Satu hari, saudara, pintu penjara itu terbuka lebar. Ya, di dalam setiap kehidupannya. Tetapi ternyata tahanan ini berkata, saya tidak mau keluar karena saya marah kepada penjaganya. Jadi saya nggak mau keluar walaupun pintu itu sudah terbuka lebar, tetapi saya tidak mau keluar karena saya masih marah kepada penjaganya. Saudara, itulah kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kristus itu sudah membuka pintu penjara itu. Tetapi saudara, kita semua masih memilih tinggal di dalam kepahitan. Memaafkan itu, saudara, adalah ketika saudara berjalan keluar dari penjara. Itulah ketika saudara mau memaafkan. Ketika saudara mau mengampuni. Sebentar ya, saya minum sebentar. Jadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu memaafkan itu adalah ketika saudara berjalan keluar dari penjara. Meskipun penjaganya itu tidak meminta maaf kepada saudara, tetapi saudara perlu walk out of the prison. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara perlu berjalan keluar dari penjara di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ya inilah yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di bagian yang terakhir ini ada kekuatan kasih. Saudara, kita sudah memahami bahwa memaafkan itu secara bahasa Yunani adalah apiemi tadi, melepaskan. Namun mari Bapak Ibu Saudari kita belajar. Ada beberapa hal yang saya mau tambahi di dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13, ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, saudara garis bawahi kata ampunilah. Dalam teks Yunaninya adalah karizomai. Ya, karizomai ini berarti Bapak Ibu Saudari ya berbicara mengenai kasih karunia. Karena asal katanya dari karis, ya karizomai ini. Jadi kasih karunia. Ampunilah, ya berarti saudara catat baik-baik. Itu berarti berbicara tentang kasih karunia. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, karizomai berarti saudara, kita ini memberikan secara cuma-cuma tanpa syarat. Ini adalah istilah ekonomi yang berarti saudara menghapuskan hutang yang tidak mungkin dibayar di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi makna rohani yang bisa kita ambil, saudara, jika Tuhan menghapus hutang dosa kita yang mungkin mencapai miliaran itu dalam perumpamaan Matius pasal 18, bagaimana mungkin kita masih menagih hutang kepada saudara kita yang hanya beberapa sen saja? Ya, saudara, hutangmu sudah dihapuskan, dosamu sudah dihapuskan. Bagaimana mungkin saudara masih menyimpan dosa orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya? Padahal hutangmu dan hutangku sudah Tuhan Yesus hapuskan. Amin. Saudara, mengampuni
di dalam setiap kehidupan kita semua adalah tindakan iman yang berkata bahwa hutang emosionalmu padaku itu sudah lunas di kayu salib. Ya, hutang emosionalmu sudah lunas di kayu salib kepada diriku. Saudara, kita tidak mengampuni karena orang itu baik, bukan. Tetapi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita mengampuni orang-orang itu karena Kristus sudah membayar harga untuk mengampuni. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah mengapa kita mengampuni. Kita berikan Bapak Ibu saudara dari pengampunan itu, kasih karunia itu, karena kita terlebih dahulu sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita dimampukan untuk melepaskan kasih karunia yang sama kepada orang-orang yang melukai kita semua. Amin Bapak Ibu saudara. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Ya Bapak Ibu saudari. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu, catat baik-baik atau garis bawahi di Alkitab saudara. Ya, berilah tempat. Dalam bahasa Yunani adalah didomi topos. Berilah tempat. Didomi topos. Saudara, didomi topos ini berarti saudara berilah ruang. Berilah jalan. Ya Bapak Ibu saudari. Jadi ketika saudara memilih untuk tidak membalas, kita sedang memberi jalan bagi Allah. Kita sedang memberi ruang bagi Allah untuk bertindak dalam setiap hidup saudara. Katakan amin. Jadi selama saudara masih sibuk membenci, saudara, kita sedang memenuhi ruang hati kita dengan amarah, sehingga Allah tidak punya ruang untuk bekerja membela kita. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bapak Ibu, lebih baik Allah di pihak kita di dalam setiap hidup saudara daripada saudara membalas sendiri. Amin Bapak Ibu saudari. Lebih baik Allah di pihak saudara. Berikan jalan bagi Allah. Berikan ruang bagi Allah untuk bertindak dalam setiap hidup saudara. Itulah maksud berilah tempat. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mari berikan ruang bagi Allah untuk bekerja, untuk membela setiap hidup saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ayat ini diakhiri dengan nasihat. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, di ayat 21-nya ya Bapak Ibu saudari. Jadi ternyata memaafkan itu adalah senjata ofensif tertinggi dalam setiap kehidupan anak-anak Allah. Ketika saudara dan saya membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan mendoakan mereka, bahkan menolong musuh saudara, membiayai mereka, memberi makan, membantu mereka dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan-kebaikan ini, kita tidak hanya membebaskan diri kita sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kita sedang menimpakan bara api. Ya, di ayat yang ke-20, di atas kepalanya. Saudara sedang menimpakan bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Artinya kita membuat musuh kita itu malu. Membuat musuh saudara malu. Dan itu membuka peluang baginya untuk bertobat. Mungkin orang-orang yang pernah melukai saudara, mungkin satu ketika akan bertobat. Kita tidak pernah tahu. Saudara, tetapi itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengampuni. Bagian kita adalah memaafkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ketika saudara membebaskan dirimu, Bapak Ibu saudari, ya, dengan berbuat baik, walaupun saudara sudah dijahati oleh mereka, tetapi Bapak Ibu saudari, saudara sedang menimpakan bara api. Artinya saudara sedang membuat musuhmu malu. Ya, dan ini membuka peluang bagi musuhmu untuk bertobat. Sementara saudara tetap berada dalam posisi kemenangan rohani. Saudara sudah benar di dalam setiap perjalanan imanmu, karena saudara tidak menyimpan luka lagi. Saudara tidak menyimpan dendam lagi, tidak menyimpan amarah lagi dalam setiap hidup saudara, karena saudara sudah mempercayakan itu kepada keadilan Allah. Amin. Bapak Ibu saudari, sampai di sini yang terberkati, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, lalu bagaimana seni memaafkan ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya lengkapi ya Bapak Ibu saudari. Yang pertama, misalkan kalau ada kasus
Ya, ketika pasanganmu atau pacarmu menyakitimu, ya ada perselingkuhan mungkin, ada kata-kata kasar, ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut pasanganmu itu. Saudara, mungkin setiap kali kita melihat wajahnya, rasa sakit itu kembali ada dalam setiap hidup kita semua. Anda dan saya mungkin ingin berkata, kamu tuh tidak pernah mengerti perasaanku. Kata-katamu tuh melukai hatiku. Tanganmu itu yang main kasar melukai setiap hidup. Saudara yang terkasih, ketika saudara memiliki hal-hal seperti ini, saudara memaafkan di sini bukan berarti Anda dan saya harus langsung berpelukan, ya. Bukan berarti kita harus langsung berpelukan di dalam setiap hidup saudara ketika saudara memaafkan pasangan saudara itu, ya, atau saudara bersikap mesra dengan dia. Memaafkan di sini artinya saudara hentikan, saudara mereply rekaman-rekaman sakit itu di kepala kita semua. Hentikan rekaman-rekaman itu, klip-klip yang membuat saudara sakit, rekaman-rekaman ya yang sering kali saudara putar di dalam pikiran saudara. Hentikan rekaman-rekaman itu yang berputar-putar di kepalamu di dalam setiap hidupmu. Ya, jadi saudara, itulah saudara ketika saudara memaafkan, saudara sedang menghentikan ya setiap rekaman-rekaman itu di dalam setiap hidup saudara yang membuat kepala saudara menjadi sakit itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jadi setiap kali ada pikiran negatif muncul, ya ucapkan dengan bibirmu, Tuhan, aku serahkan orang ini kepadamu. Aku tidak akan menghakimi orang itu, tetapi aku mempercayakan penghakiman itu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya jangan memaksa diri untuk saudara tetap merasa mencintai orang tersebut. Jangan memaksa diri kalau memang saudara sudah tidak mencintai. Fokus saja kepada keputusan saudara. Hari ini saya memilih untuk tidak membicarakannya di belakang. Ya, saya memilih untuk tidak membicarakannya di belakang. Saya memilih untuk merawat luka saya dengan firman Tuhan, bukan dengan menggosipi orang-orang tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika ada pasanganmu, ada pacarmu menyakitimu dengan perselingkuhan atau dengan kata-kata kasar, apalagi dengan ADART ya, main tangan, tonjok, suka mukul dan lain sebagainya, saudara lakukan apa yang saya sampaikan ini. Lalu kemudian saudara, yang kedua, kalau kasusnya ketika mungkin ada atasanmu, pimpinanmu, ya, kolegamu, ya di kantor yang tidak adil, mungkin mau menjatuhkanmu Bapak Ibu Saudari, mau memfitnah setiap hidupmu. Saudara, mungkin kita kehilangan promosi, ya karena fitnah daripada kawan-kawan kita itu. Saudara, secara legal, secara karir, mungkin ini sangat merugikan setiap hidup saudara dan saya. Tetapi ketika saudara rindu memaafkan dia, saudara memaafkan ini berarti saudara melepaskan hak ya yang tadinya saudara sebel biar celaka saja deh tuh orang itu. Tetapi saudara melepaskan hak ya untuk mendoakan seperti itu. Jangan mendoakan supaya orang itu celaka ya, biarin tuh orang terkutuk, tuh orang nanti begini, tuh orang begitu. Jangan Pak. Ya, saudara mempercayakan kepada Tuhan. Belajar saudara memaafkan berarti saudara melepaskan hak dan saudara percaya bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Jadi saudara, hal ini saudara ketika saudara mau belajar di dalam setiap hidup saudara, buatlah daftar kecil ya 3 hal baik tentang orang itu. Walaupun mungkin sulit ya Bapak Ibu Saudari, tapi saudara bisa lihat, saudara bisa tulis apa 3 hal yang baik tentang orang tersebut. Ya, setiap pagi saudara doakan, Tuhan berkati dia dalam pekerjaannya. Tuhan berikan dia kebijaksanaan. Saudara, ini bukan munafik di dalam setiap hidup kita semua ya, tetapi ini adalah terapi bagi jiwa kita. Ini adalah terapi bagi jiwamu dan jiwaku. Saat kita mendoakan kebaikannya, Bapak Ibu Saudari, ya, saat saudara sedang mendoakan kebaikan untuk setiap kehidupan orang-orang itu, saudara, maka racun kepahitan di dalam setiap darahmu itu perlahan-lahan akan ternetralisir dengan sendirinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayo kita akan bebas dari rasa dendam di dalam setiap kehidupan kita semua. Itu kalau ada atasan, teman-temanmu ya di perusahaan, di bisnismu ada yang tidak adil, menjatuhkanmu atau memfitnah dalam setiap hidupmu. Lalu kemudian kalau ada kasus Bapak Ibu Saudari ketika ada orang tua atau mungkin saudara kandung di masa lalu kita semua yang melukai saudara ya, baik melukai dengan kata-kata, baik saudara juga melukai mungkin ada juga dengan kekerasan. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, pilihlah untuk mengasihi. Ini adalah luka yang paling dalam sebenarnya.
Seringkali pelaku bahkan tidak pernah mengakui kesalahannya. Ya, biasanya orang tua yang pernah memukuli kita, menghajar kita, mengunci kita mungkin di kamar mandi, memukul kita habis-habisan. Saudara, mereka tidak pernah merasa bersalah dalam setiap hidup mereka. Inilah luka yang paling dalam. Karena seringkali pelaku itu, ya Bapak Ibu Saudari, tidak pernah mengakui kesalahannya. Belum lagi ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita ya dilukai secara seksual dengan orang-orang, ya Bapak Ibu Saudari, orang-orang terdekat kita semua. Ada loh Bapak Ibu Saudari, ya entah bapak kepada anak-anaknya melakukan yang tidak benar, entah mungkin saudara sekandung juga ada yang melakukan tidak benar. Bapak Ibu Saudari, ada kisah-kisah seperti itu. Saudara, seringkali pelaku itu bahkan tidak pernah mengakui kesalahannya. Saudara, inilah luka yang paling dalam. Dan inilah saatnya juga bagi kita menggunakan prinsip apieme tadi, melepaskan. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian dalam doa pribadimu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ayo doakan orang-orang itu. Saudara bisa tulis di secari kertas nama orang itu, siapapun mereka, dan semua rasa sakit yang kalian rasakan. Lalu kemudian saudara doakan dalam doa-doa pribadimu, ya di dalam kertas tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, setelah saudara berdoa, robek kertas itu, dirobek Bapak Ibu Saudari. Itu sebagai simbol bahwa kalian melepaskan tuntutan kehidupan kalian semua. Ya, saudara sedang melepaskan pengampunan, dan saudara kembalikan tuntutan itu kepada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin saudara tidak perlu mengunjungi orang tersebut, atau saudara mungkin tidak perlu menelponnya, apalagi jika berbahaya. Ya Bapak Ibu Saudari, ada kan kalau misalkan kita kunjungi ternyata kita dihajar lagi. Ternyata kita kunjungi, ternyata Bapak Ibu Saudari dia melakukan tindakan yang ya asusila lagi dan lain sebagainya. Saudara, mungkin kita tidak perlu mengunjungi orang tersebut atau menelponnya jika itu berbahaya dalam setiap hidup saudara. Cukup di hadapan Tuhan saja. Saudara bisa berkata, Bapa, aku melepaskan hak untuk marah kepada orang tersebut. Aku memberikannya kepadamu. Sekarang aku memilih untuk menganggap diriku sebagai anakmu yang berharga, bukan sebagai korban dari masa lalu. Saudara, inilah yang membebaskan identitas kita sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ilmu kedokteran modern itu membuktikan bahwa orang yang mengampuni memiliki tekanan darah yang lebih stabil, memiliki kualitas tidur yang lebih baik, dan tingkat depresi yang lebih rendah. Itu adalah bukti ilmiahnya Bapak Ibu Saudari. Dan ternyata saudara, rancangan Allah itu sempurna ketika saudara mau mengampuni itu. Ketika kita mengampuni, kita sedang mengampuni diri kita sendiri untuk berhenti menjadi penjara bagi jiwamu dan jiwaku sendiri. Ingatlah hal ini selalu dalam setiap hidup saudara. Memaafkan itu bukan membebaskan orang yang bersalah itu, tetapi memaafkan adalah membebaskan dirimu dari penjara. Amin. Ketika saudara memaafkan, berarti saudara sedang membebaskan diri saudara dari penjara kehidupanmu. Saudara, orang itu mungkin tidak pernah tahu bahwa kalian telah memaafkannya. Ya, orang itu tidak tahu, tetapi sorga itu mencatat di dalam setiap hidup saudara. Sorga mencatat ketika saudara mengampuni orang tersebut. Saudara, surga mencatat ketika saudara memilih memaafkan orang tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu, tubuh serta jiwamu akan berterima kasih ketika saudara mengampuni dan memaafkan orang-orang tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kepahitan adalah belenggu yang merusak kesehatan mental dan fisik. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada akar pahit. Kita dipanggil untuk menjaga hati kita, bukan demi orang lain, tetapi demi diri kita sendiri dan demi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, memaafkan ini adalah anugerah. Ini adalah seni yang harus kita pelajari seumur hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini bukan tentang orang lain layak atau tidak layak menerima pengampunan saudara, tetapi ini tentang kita mau hidup bebas atau tidak dari penjara kehidupan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita praktekkan firman ini secara nyata saat ini juga. Saudara bisa tutup mata saudara sejenak dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa tutup mata saudara. Lalu kemudian saudara bisa membayangkan wajah orang-orang yang paling sulit kalian maafkan. Saudara bisa bayangkan itu.
Siapapun mereka. Saudara bisa bayangkan wajah orang-orang yang paling sulit kalian maafkan. Bayangkan mereka. Lalu kemudian saudara ucapkan dalam hatimu. Dengan kekuatan Tuhan yang diberikan Roh Kudus, aku memilih untuk melepaskan pengampunan kepada orang ini. Siapapun namanya, sebut Bapak Ibu Saudara. Aku menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Dan aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa kiniku dan masa depanku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, jika kalian belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan sejati itu dimulai dari sini. Sadarilah bahwa kalian juga orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan Dia akan memberikan hati yang baru kepada setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran tentunya ya yang mungkin terdengar keras, tetapi inilah kunci pembebasan kita. Bapak Ibu saudari yang terkasih, ketidakmampuan kita untuk mengampuni itu tidak merugikan orang yang menyakiti kita. Mereka mah sudah tidur nyenyak dalam setiap hidup mereka. Mereka mah sudah melangkah maju dalam setiap kehidupan mereka. Mereka mungkin bahkan tidak ingat apa yang mereka lakukan terhadap saudara dan saya. Tetapi satu-satunya orang yang tetap terbangun di malam hari itu karena kepahitan adalah diri kita sendiri, bukan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, memaafkan dan mengampuni itu adalah tindakan egoisme yang sehat dari diri kita. Ya, ketika saudara dan saya memaafkan dan mengampuni, itulah tindakan egoisme yang sehat bagi dirimu dan jiwamu. Saudara, ini adalah saat kita berkata, aku terlalu berharga di mata Tuhan untuk terus dirusak oleh masa lalu. Saudara berkata seperti itu. Saudara yang terkasih, bayangkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik, hatinya terluka oleh pengkhianatan murid-muridnya. Namun dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus tahu jika dia membawa kepahitan itu ke dalam kubur, dia tidak akan bangkit. Saudara, dan sama seperti Kristus, dia bangkit dari kematian. Bapak Ibu, kepahitan adalah kuburan yang harus kalian tinggalkan, agar kalian dan saya bisa juga bangkit dalam pembaharuan kehidupan kalian semua. Hari ini bukan tentang orang lain yang perlu berubah. Ya, bukan keadaan yang perlu berubah, tetapi yang perlu berubah adalah keputusan sikap hati saudara. Mulai detik ini saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berkata kepada kita semua di dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu, kepada yang masih sakit hati, bebaskanlah. Kepada yang terhianati dalam setiap hidup saudara, lepaskanlah setiap hidup itu. Dan kepada yang mungkin tidak bisa tidur, saudara serahkanlah semua kepada Tuhan. Karena salib sudah berkata cukup. Maka kasih karunia-Nya itu cukup untuk menutupi semua luka-luka kita semua. Saudara, dan ketika kalian melepaskan pengampunan ini, kalian tidak kehilangan martabat kalian semua. Kalian justru menemukan kembali diri kalian yang sejati, bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang dimerdekakan. Mari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dapat melepaskan belenggu kepahitan itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah seni memaafkan demi kesehatan mental saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkaulah penguasa atas segala hati yang terluka. Hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Kami berhenti berpura-pura kuat. Kami mengakui bahwa kami capek, kami lelah ya Tuhan. Kami lelah untuk membawa beban yang mungkin tidak pernah Engkau perintahkan untuk kami pikul. Kami membawa kepadamu semua nama-nama yang membuat hati kami Tuhan sakit. Hati kami sakit Tuhan karena nama-nama ini. Dan nama-nama itu kami simpan di dalam penjara hati kami mungkin bertahun-tahun dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan akar pahit itu untuk dicabut in the name of Jesus. Kami cabut itu semua di dalam nama Yesus. Kami lepaskan hak kami semua untuk marah. Kami serahkan semua pembalasan kepadamu saja. Sebab Engkau adalah hakim yang adil. Ampuni kami
karena telah mencuri pekerjaanmu sebagai hakim. Dan sekarang ya Tuhan, kami memilih untuk mengampuni. Bukan karena mereka layak Tuhan, tetapi karena kami percaya bahwa salibmu lebih besar daripada semua luka-luka kami. Tuhan, pulihkanlah setiap jiwa kami. Pulihkanlah raga kami, tubuh kami. Kembalikan sukacita kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami tidak lagi disebut sebagai korban, tetapi hari ini kami adalah sebagai pemenang. Karena Kristus telah memenangkan segalanya bagi kami. Kami melepaskan masa lalu kami, dan kami mau meraih masa depan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus menyentuh setiap hati dan jiwa kami pagi hari ini. Dan biarlah setiap hati itu boleh dimerdekakan di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah setiap hidupmu, diberkatilah setiap rumah tanggamu, diberkatilah setiap apa yang sedang kau kerjakan. Hubungan-hubunganmu boleh diberkati oleh karena Tuhan. Setiap studimu terberkati oleh karena Tuhan. Setiap usaha, setiap pekerjaan bisnismu, biarlah Tuhan rahmati. Setiap rumah tanggamu juga boleh Tuhan berkati. Pasanganmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu boleh terberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, aku berdoa pagi hari ini, berkatilah setiap anak-anakmu ya Tuhan. Pagi hari ini mereka mungkin yang ada yang mengalami sakit juga. Tuhan, secara tubuh mereka, secara fisik, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah kesembuhan ilahi boleh terjadi bagi setiap mereka yang beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan sentuh setiap pribadi-pribadi, organ-organ tubuh kami yang sedang mengalami sakit, juga Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pesan-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Puji Tuhan. Yang terberkati, Bapak Ibu Saudari bisa tulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dari tadi jam berapa ya kita ya, jam 7-an Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat kalian semua. Yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan. Saudara terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift, terima kasih buat super chat, super thanks, terima kasih buat like, terima kasih buat follow, buat subscribe-nya, terima kasih buat kalian semua yang sudah bersama-sama di channel Pastor Ndeso. Bahkan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang telah mendukung channel Pastor Ndeso dengan memberikan persembahan-persembahan. Saudara, tentunya dengan hati yang penuh sukacita, saya Pastor Ndeso bersama Ibu Gembala mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang sudah dengan setia dan tulus memberi serta mendukung pelayanan penginjilan ini. Bapak Ibu, pemberian-pemberian kalian adalah bagian dari karya Tuhan yang tentunya sedang terjadi melalui kita semua. Bapak Ibu Saudari, Tuhan melihat setiap pengorbanan, Tuhan melihat setiap ketulusan hati kalian, dan Dia tidak akan melupakannya. Ya, mari kita terus setia jadi saluran berkatnya hari ini dalam setiap hidup saudara. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya buat kalian yang telah ikut mendukung segala pekerjaan Tuhan dengan memberi persembahan-persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang terberkati lewat channel Pastor Ndeso, buat kalian semua saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung baik persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan, persepuluhan ya di channel ini, dan persembahan misi. Jadi kita ada 3 jenis persembahan. Terima kasih buat kalian yang telah mendukung ketiga jenis persembahan ini semua. Tuhan memberkati kalian semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun nama persembahan-persembahan itu ya, baik itu 3 jenis persembahan, mau donasi, mau apapun nama persembahan-persembahan itu, saudara, Tuhan memberkati kalian semua. Jikalau kalian Bapak Ibu Saudari, Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Dan yang ketiga, saudara mau belajar bermurah hati, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu semua lewat bio profil saya di TikTok atau profil di TikTok saya di kiri atas. Saudara tinggal klik di sana, nanti ada BCA, nama istri saya Angelin Magdalena. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Atau metode yang kedua lewat Social Bus. Nah saudara bisa memberi lewat 2 metode itu. Ya, baik orang Indonesia
baik juga orang di luar negeri bisa memberi ya Bapak Ibu Saudari lewat kedua metode itu ya. Atau saudara, mungkin saudara tinggal di luar negeri, saudara bingung caranya untuk ikut sama-sama memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, dan saudara mungkin lebih tahu dari negara saudara masing-masing bagaimana caranya untuk ikut mendukung lewat persembahan, mengirimkan lewat transfer dan lain sebagainya. Saudara mungkin ada metode yang lebih ringkas, silahkan jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saudara, setiap kali kalian memberi tentunya kami mendoakan setiap pribadi lepas pribadi ya Bapak Ibu Saudari, selalu hal itu ya itu sudah menjadi satu kewajiban bagi kami ya Bapak Ibu Saudari untuk mendoakan buat setiap teman-teman semua yang selalu mendukung ya Bapak Ibu Saudari, karena nggak mudah orang itu mempercayakan hartanya Bapak Ibu Saudari kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Dan saya selalu Bapak Ibu Saudari berani mengatakan hal ini selalu di akhir sesi ya Bapak Ibu Saudari, supaya Bapak Ibu Saudari hatimu dan hatiku melekatnya bukan kepada harta, tetapi kepada Tuhan yang hidup. Dan sebagai hamba Tuhan pasti saya akan selalu menyampaikan hal ini Bapak Ibu Saudari di akhir sesi. Kamu terberkati silahkan, kamu tidak terberkati, hatimu galau karena hal yang saya sampaikan di akhir sesi ini juga silahkan, itu hati masing-masing. Tuhan memberkati. Tetapi tentunya saya mengajak dengan kerinduan, dengan ketulusan kepada kalian semua untuk ayo bersama-sama sertailah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saudara, zaman dulu kita menginjil itu mesti naik kapal, mesti naik pesawat juga beberapa mungkin belas tahun yang lalu. Ya, mesti sampai, ya ada yang mesti berhari-hari, berminggu-minggu baru sampai. Saudara, sekarang kita bisa memberitakan Injil lewat apa? Lewat media sosial. Dan kita berdoa supaya dari ujung Aceh sampai ujung Papua, ya di daerah-daerah saudara semua sudah terkoneksi dengan internet. Dan saudara semua bisa bermain ya YouTube, entah TikTok, dan mereka bisa menemukan channel ini. Ya, kita doakan Bapak Ibu Saudari, inilah penginjilan era sekarang yang bisa kita kerjakan. Ya, semua sama-sama berkolaborasi. Penginjilan offline, gereja offline, penginjilan online, penginjilan ya gereja online juga. Semua kita sama-sama berkolaborasi sehingga Bapak Ibu Saudari semakin mempercepat hari kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Amin ya. Dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah bergabung dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua dari Hong Kong juga tadi, terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, Tuhan juga memberkati. Saudara, jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudari yang mau konseling, yang mau mungkin Bapak Ibu Saudari ada pergumulan, ada beban hidup yang mungkin terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian, saudara bisa telepon ke nomor saya ya. Nanti yang ngangkat kalau nggak saya Ibu Gembala ya, di 0851 7529 2029. Silakan saudara catat nomor itu ya, nanti kita atur waktu ya, kayak kemarin ada beberapa yang saya doakan lewat voice call ya Bapak Ibu Saudari, karena rindu didoakan ya, saya doakan secara langsung. Kalau memang bisa ditelepon, puji Tuhan bisa ditelepon ya Bapak Ibu Saudari. Tapi sama saja saudara, walaupun saya mungkin setiap hari mungkin tidak mendoakan saudara secara live seperti ini, tetapi saudara setiap hari kami mendoakan setiap pokok-pokok doa yang masuk ya Bapak Ibu Saudari dikasih lihat. Jadi bagi kalian yang mungkin tidak bisa menyampaikan isi hati kepada siapapun orang di luar sana, saudara bisa sampaikan kepada Pastor Deso bersama Ibu Gembala. Aman ya, rahasia saudara aman ya, pergumulan-pergumulan hidup saudara kami hanya membawa lewat setiap doa ya. Dan jangan lupa ya saudara, terus renungkan firman Tuhan, terus bertumbuh dalam iman setiap hari lewat channel ini Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Itu nanti seperti saudara merangkai puzzle kehidupan ya Bapak Ibu Saudari, yang tadinya hidup kita kusut ya, lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari kekusutan itu terurai. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena saudara membiarkan hati dan jiwamu ya untuk ditaburi, untuk dialiri firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya percaya yang bisa menyegarkan dan membersihkan jiwa dalam setiap hidup saudara dan saya adalah firman Tuhan yang kita dengarkan. Maka ketika saudara ada di channel Pastor Deso, dibutuhkan kerendahan hati. Sama seperti orang datang ke gereja di mana kami layani secara offline. Saudara, mereka yang datang ke gereja ini perlu memiliki kerendahan hati. Kalau nggak memiliki kerendahan hati, mereka nggak akan datang. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara rindu dilayani,
saudara tahu ada hadirat Tuhan, ada kebenaran Allah lewat setiap pelayanan Pastor Deso, pasti saudara belajar untuk merendahkan hati saudara. Ya, sebesar apapun isi kantongmu, ya seberapa banyak pun hartamu, posisi jabatanmu, pekerjaanmu dan lain sebagainya, tetap ke dalam hadirat Tuhan. Saudara perlu meninggalkan semua itu, mengosongkan diri saudara, perlu kerendahan hati. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga firman Tuhan yang disampaikan selalu menjadi berkat bagi setiap hidup saudara. Bagi kalian yang sudah pintar, bagi kalian yang hanya ingin berdebat, Bapak Ibu Saudari, saya sampaikan ini bukan channel yang cocok buat kalian semua. Ya, kalau saudara hanya ingin berdebat, saudara ingin main adu argumen di dalam setiap hidup saudara dan saya, ini bukan channel yang tepat bagi Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara harus ada di channel yang lain atau saudara buka di channel saudara sendiri. Ya, karena di tempat ini saudara, panggilan saya adalah untuk memberitakan Injil kepada setiap orang-orang. Tetapi kalau saudara rindu mengenal pribadi Kristus di dalam hatimu, ya Bapak Ibu Saudari, dan saudara rindu belajar mengenai Yesus Kristus dan kebenarannya yang tertulis di dalam Alkitab, nah baru saudara cocok ada di channel ini. Ya, saudara mau setia sampai akhir kehidupanmu, saudara rindu menjadi orang yang percaya kepada Kristus, nah channel ini baru cocok bagi kalian semua. Ya, atau saudara mungkin ada beban-beban berat, nah channel ini baru cocok. Tapi kalau channelnya berdebat atau saudara mau berdebat, ya Bapak Ibu Saudari, kurang pas Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, di channel ini saya bukan berarti tidak bisa berdebat, tapi saya malas berdebat sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, belum tentu ilmu kita sama Bapak Ibu Saudari. Ya misalkan saya sudah kuliah, saudara masih kelas 1 SD, ya nanganin orang masih kelas 1 SD ya ilmunya beda. Ya sumbernya saja beda Bapak Ibu Saudari. Level imannya juga berbeda. Kayak kemarin ada orang nanya tentang Trinitas, Tritunggal. Bapak Ibu Saudari, saya bilang kalau kamu mau kenal Trinitas nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai logika. Kamu harus masuk sendiri, harus mengalami sendiri, harus berdoa setiap waktu. Ya, nanti saudara bisa panggil Bapa. Saudara dalam doamu, saudara bisa panggil Tuhan Yesus. Saudara bisa panggil Roh Kudus, Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena itu pengalaman hidup. Ya, saudara rindu mengenal pribadi itu dalam setiap hidup saudara. Tapi kalau saudara cuma jadikan knowledge, ya saudara sulit untuk memahami Tritunggal dalam setiap hidup saudara. Ya, memahami Tritunggal, Duit Tunggal, oneness gitu ya Bapak Ibu Saudari, one tunggal dan apapun itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara sulit memahami itu semua. Maka yang paling benar saudara untuk memahami Allah yang hidup di dalam setiap hidup saudara, alami lewat perjumpaan pribadi. Ya setiap hari saudara alami Tuhan yang hidup itu lewat doa-doa pribadimu, sehingga engkau menemukan perjumpaan pribadi itu. Barulah nanti saudara tahu, oh Allahnya orang Kristen tuh seperti ini ya. Nah itu baru pas Bapak Ibu Saudari. Ya jadi bukan berarti saya tidak mau berdebat. Bapak Ibu Saudari, mungkin nanti saudara bisa melukai hati saya, atau saya juga jadi melukai hati saudara. Ya jadi channel ini bukan ditujukan untuk kita melukai ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita rindu channel ini, Bapak Ibu Saudari, menggunakan channel ini untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi sekarang kan dosa itu bukan hanya lewat kata-kata lagi, lewat ketikan juga bisa Pak Bu ya. Jadi hati-hatilah kita mengetik itu dalam setiap hidup saudara. Jangan saudara tanggapi orang-orang yang kontra. Ya Bapak Ibu Saudari, doakan mereka, kasihi mereka, tulis kata-kata yang membangun supaya mereka mengenal Kristus, supaya mereka bertobat ya. Bapak Ibu Saudari, jadi jangan terjebak ya lewat perkataan-perkataan itu. Kayak tadi di awal-awal kalau tidak salah ada tuh di TikTok Bapak Ibu Saudari. Dia sampaikan apa tuh? Ini pribadi ini kata istrinya nggak pernah ke gereja gitu Bapak Ibu Saudari. Saya ketawa sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Emang kamu kenal istri saya? Ya, orang kita tiap minggu bareng-bareng ke gereja. Bapak Ibu Saudari. Tapi dia bilang tadi kan, ini kata istrinya nggak pernah ke gereja, ini kata istrinya begini. Saudara sendiri nggak kenal istri saya siapa Bapak Ibu Saudari. Saudara tidak sendiri tidak hadir di dalam gereja yang kami gembalakan setiap minggu Bapak Ibu Saudari. Ya jadi kadang lucu saja Bapak Ibu Saudari ya kalau ketemu orang-orang berkata-kata seperti itu. Ya jadi kalau saudara rindu untuk bergereja bareng bersama Pastor Deso setiap hari Minggu, saudara hadir di channel ini jam 7 dan jam 5 sore ya. Nanti saudara yang rindu ada di offline di kota Depok, Jawa Barat, kami ada di daerah Depok Timur. Silakan saudara yang mau hadir setiap hari Minggu jam 10. Saudara sudah buat ya jadwal schedule, pokoknya hari Minggu saya mau ibadah. Nah saudara bisa datang ke gereja kami, namanya House of Getsemani Church Bapak Ibu Saudari, atau
House of Getsemani Family Church. Nah, saudara bisa datang HOG Church ya Bapak Ibu Saudari di Kota Depok. Ya, bagi kalian yang rindu beribadah lewat pelayanan penggembalaan Pastor Deso bersama Ibu Gembala. Silakan saudara hadir. Nanti saudara catat tadi nomor WA saya berikan alamatnya, saya berikan Bapak Ibu Saudari maps-nya. Itu ibadahnya jam 10 pagi yang offline. Kalau yang jauh-jauh ikutin saja ibadah online pagi dan sore. Nanti malam jangan lupa juga ada jam 7 malam ibadah bersih jiwa menyegarkan ya. Programnya namanya Bersih Jiwa Menyegarkan. Rinduannya setiap hari Kamis malam dan Sabtu malam ya Bapak Ibu Saudari. Jadi doakan saudara yang bisa datang, silakan saudara hadir nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan juga hari Sabtu. Buat kalian tentunya yang rindu. Ya, mungkin yang tidak bisa ibadah pagi, saudara bisa ibadah di sore hari ya, Kamis dan Sabtu itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang tulus yang saudara selalu berikan, waktu, tap-tap layarnya, share-nya, semua terima kasih. Saudara, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bu Yoselin, Bu Duma, Pak Ostro, Tuhan memberkati. Bu Lani, Tuhan memberkati ya. Bu Lili, Bu Anna, Bu Heni, ya semua kita, Bu Maria, Mitra, semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya Bu Agnes Simba, Bu Sinta Manik, anak mama, God bless you semua. Bu Rayatu, Tuhan memberkati. Bu Yona Yahya, Bu Mesa, ya teman-teman semua. God bless you ya. Tuhan memberkati teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus. God bless you buat Bapak Ibu Saudari. Iya, gereja kita boleh beda merek Pak, tetapi firman Tuhan tetaplah sama. Iya. Saudara, kemarin ada yang nanya begini di kolom di message saya. Pastor gereja ini ya, dia langsung tebak gerejanya Bapak Ibu Saudari. Saya bilang, saya membawa aliran Kristus Yesus saja. Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara kadang kalau kita membawa merek gereja Bapak Ibu Saudari, ya nanti orang yang berbeda merek itu bisa loh sesat menyesatkan orang. Jadi saya Bapak Ibu Saudari membawa pelayanan di channel Pastor Deso ya pelayanan penginjilan. Dari berbagai merek gereja saja. Saudara, kita semua bukan mencintai mereknya, bukan mencintai alirannya. Yang kita cintai sang pemilik gerejanya. Itu yang paling benar dalam setiap hidup kita semua ya. Jadi saudara, cintailah sang pemilik gereja. Bukan I love my church. Saya cinta sang pemilik gerejanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi merek gerejanya apapun itu, kalau saudara masih mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kita sama. Klik Bapak Ibu Saudari sama. Mau saudara Katolik, mau saudara Protestan, Karismatik, Pentakosta, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara masih mentuhankan Yesus Kristus, mau Bethel dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu Saudari, mau dari kalangan Protestan, semua kita. Kalau saudara masih mentuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kita sama Bapak Ibu Saudari ya. Sama-sama satu server kita semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Bapak Ibu, jika ada salah-salah kata, saya minta maaf ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang terkasih, saya mohon undur diri. Salam dari saya, salamkan kepada setiap keluarga besarmu, kepada orang tua, kepada rekan-rekan, teman-teman, sahabat, keluarga, ada pasangan juga. Tuhan memberkati. Salam ya buat kalian semua. Salam dari saya, Pastor Deso, yang live setiap hari, Senin sampai Sabtu 7:30 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, minggunya lebih awal jam 7 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you, teman-teman semua.